Kenalkan nama saya Muhammad Irfanuddin dengan NIM 010128232869. Saya dari kelas P1 Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas dari sejarah pemikiran ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dalam PPT saya yaitu pemikiran ekonomi Keynes dan post-Keynes. Nah, kita langsung lanjut ke slide selanjutnya. Kita langsung ke pengertian dan latar belakang Keynes. Nah, pemikiran John Maynard Keynes adalah teori ekonomi makro yang menekankan bahwa perekonomian itu sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat dan tidak selalu mampu menyesuaikan diri secara otomatis untuk menuju ke keseimbangan. Nah, teori yang saya sebutkan tadi muncul pada masa agregat depression pada sekitar tahun 1930-an ketika tingkat pengangguran yang sangat tinggi, produksi investasi mengalami penurunan yang tajam, serta mekanisme pasar gagal memperbaiki kondisi. Keynes menolak pandangan klasik bahwa pasar selalu lebih efisien dan stabil. Selanjutnya kita langsung ke fokus teori Keynes. Nah, fokus utama dari teori Keynes ini ada pada permintaan agregat yang biasa disebut agregat demand yang terdiri dari beberapa variabel. Yang pertama ada konsumsi, yang kedua ada investasi, dan yang ketiga ada pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ada ekspor impor. Keynes menjelaskan bahwa permintaan agregat rendah, maka produksi akan menjadi menurun dan pengangguran akan menjadi lebih meningkat. Selain itu terdapat beberapa konsep penting di dalam teori Keynes ini. Yang pertama ada multiplier effect. Seperti bisa kita lihat di PPT ini, ada peningkatan pengeluaran akan berdampak berlipat pada pendapatan. Yang kedua ada MPC, yaitu marginal propensity to consume, yaitu kecenderungan masyarakat untuk membelanjakan pendapatan. Jadi permintaan menjadi kunci utama di dalam aktivitas ekonomi tersebut. Serta kita lanjut ke tujuan dan kebijakan Keynes. Nah, bisa dilihat di sini tujuan utamanya yaitu yang pertama, mengurangi pengangguran dan yang kedua, yaitu menstabilkan ekonomi dalam jangka pendek. Nah, kebijakan yang dianjurkan dalam teori Keynes ini ada kebijakan fiskal ekspansif yang dimana meningkatkan pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua ada defisit anggaran saat krisis diperbolehkan. Dan yang terakhir yaitu pemberian stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dalam teori Keynes, pemerintah memiliki peran aktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Nah, di sini ada kerelevanan Keynes saat ini. Pemikiran Keynes masih sangat relevan dalam kondisi ekonomi modern seperti saat ini, terutama yang baru-baru ini saat terjadi krisis keuangan global, pandemi COVID-19, dan yang terakhir yaitu perlambatan ekonomi. Contoh penerapan yang dapat kita lakukan yaitu, eh, sorry, contoh yang dapat dilakukan pemerintah, salah satunya yaitu bantuan sosial kepada masyarakat, serta subsidi dan insentif pajak, dan yang terakhir yaitu program pemulihan ekonomi nasional. Banyak negara menggunakan pendekatan Keynes ini untuk mengatasi resesi. Nah, di sini ada pengertian dan munculnya post-Keynes. Pemikiran post-Keynes adalah pengembangan dari teori Keynes yang muncul sekitar tahun 1950 sampai tahun 1970-an setelah wafatnya Keynes. Tokoh utama dalam post-Keynes ini yaitu ada yang pertama John Robinson, yang kedua adalah Nicholas Kaldor, dan yang ketiga adalah Hyman Minsky. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap penyederhanaan teori Keynes oleh aliran Neo-Keynesian. Post-Keynes berusaha mempertahankan pemikiran asli Keynes yang terasa lebih realistis. Nah, latar belakang dan munculnya penyebab post-Keynes ini yaitu post-Keynes muncul karena beberapa faktor. Yang pertama dengan ketidakpuasan terhadap model ekonomi yang terlalu sederhana. Yang kedua ada kegagalan teori utama menjelaskan krisis ekonomi. Dan yang ketiga ada perkembangan sektor keuangan yang semakin kompleks. Dan yang terakhir bisa kita lihat di sini ada tingginya ketidakpastian dalam ekonomi global. Para ekonom dapat melihat bahwa dunia nyata tidak selalu sesuai dengan asumsi keseimbangan. Fokus utama pada teori post-Keynes ini ada yang pertama yaitu ketidakpastian, uncertainty, dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Yang kedua ada peran besar uang, kredit, dan sektor keuangan. Ekonomi tidak selalu berada di dalam kondisi stabil. Nah, konsep penting dalam post Keynes ini adalah efektif demand tetap menjadi dasar teori kestabilan keuangan oleh Hyman Minsky, dan yang ketiga ada investasi dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan. Ekonomi dipandang sebagai sistem yang dinamis dan rentan krisis. Nah, di sini bisa kita lihat ada kerelevanan post-Keynes saat ini. Teori post-Keynes sangat relevan terhadap kondisi ekonomi modern sekarang ini, seperti untuk krisis global tahun 2008, ketidakstabilan pasar keuangan dan inflasi, serta ketidakstabilan ekonomi global. Nah, pendekatan ini dapat membantu kita untuk memahami dalam peran bank dan kredit dalam ekonomi, penyebab krisis finansial dan dampak spekulasi pasar. Banyak analis ekonomi modern yang menggunakan pendekatan ini. Nah, akhir dari penjelasan saya dari awal sampai akhir itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama yaitu pemikiran Keynes menekankan pentingnya agregat dan peran pemerintah dalam menstabilkan ekonomi. Dan yang kedua ada post-Keynes mengembangkan teori tersebut dengan menambahkan ketidakpastian dan peran sistem keuangan. Nah, kedua teori tersebut sangat relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terjadi saat ini. Nah, dari kesimpulan semuanya, ekonomi modern tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Keynes dan post-Keynes. Sekian penjelasan saya dari awal sampai akhir. Semoga mudah dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.